Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai sahabat YouTube, apa kabar kalian semua? Semoga kalian semua dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Kali ini kita akan membahas sebuah kisah yang sangat fenomenal. Kisah saat Fir'aun bertobat. Diceritakan, sebelum kita lanjut, sebaiknya kita subscribe terlebih dahulu channel ini agar channel ini semakin berkembang, dan mari kita lanjut. Allah mengutus Nabi Musa alaihissalam kepada si durjana Fir'aun. Berbagai keterangan, bukti dan mukjizat yang nyata yang diberikan Nabi Musa alaihissalam kepada Fir'aun nyatanya tidak membuat Fir'aun mau tunduk dan mengikuti ajaran dan seruan Nabi Musa alaihissalam. Bahkan kecaman, ancaman, dan intimidasi yang justru keluar dari mulut besarnya. Arogan dan keras kepala memang, kejoliman dan kejahatan pun semakin menjadi-jadi ketika mendengar bahwa Nabi Musa beserta orang-orang yang beriman telah keluar dari negeri Mesir untuk menyelamatkan diri dan keyakinan mereka. Amarahnya pun memuncak. Ia segera mengumpulkan bala tentaranya untuk mengejar rombongan Nabi Musa alaihissalam. Saat itu, pelarian Nabi Musa alaihissalam dan para pengikutnya berhenti di tepi Laut Merah. Ketika itu keadaan sangatlah mencekam. Bagaimana tidak, mereka tertahan di tepi pantai dan belum tahu apa yang harus mereka lakukan. Sementara itu, Fir'aun dan bala tentaranya semakin mendekat, dan bahkan kedua kelompok ini sudah bisa saling melihat. Allah Ta'ala gambarkan betapa gentingnya keadaan itu saat dalam Fir'aunnya, yang artinya Allah Ta'ala menggambarkan betapa gentingnya keadaan itu saat dalam Fir'aun, yang artinya maka ketika dua kelompok itu saling melihat satu sama lain, para pengikut Musa pun menyatakan, sesungguhnya kita pasti tersusul. Musa pun menimpali, tidak mungkin, sesungguhnya bersamaku Robku, dia pasti memberiku petunjuk. Maka kami wahyukan kepada Musa agar ia memukulkan tongkatnya ke lautan, maka lautan itu pun terbelah. Maka setiap kelompok pengikut Musa terpisah dengan ombak yang seperti gunung besar. Quran Surat Asy-Syu'ara ayat 61-63. Inilah jalan keluar dan batunya yang Allah Ta'ala berikan kepada Nabi Musa alaihissalam dan para pengikutnya, dan itu merupakan janji Allah bagi setiap orang-orang yang beriman bahwa Ia akan selalu menolong dan membela mereka, seperti yang Allah sampaikan dalam ayatnya. Dan merupakan kewajiban atas kami untuk menolong orang-orang yang beriman. Quran Surat Ar-Rum ayat 47. Dalam ayat yang lain, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala membela orang-orang yang beriman. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang suka berkhianat lagi kafir. Quran Surat Al-Hajj ayat 28. Asy-Syaikh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di menyatakan bahwa ayat ini merupakan berita janji dan kabar gembira dari Allah untuk orang-orang yang beriman, bahwasanya Allah Ta'ala akan membela mereka dari segala hal yang tidak mereka sukai. Allah juga akan menahan segala bentuk keburukan dari mereka dengan sebab iman yang mereka miliki, baik itu keburukan orang-orang kafir, keburukan was-was setan, keburukan hawa nafsu, dan keburukan amalan-amalan mereka yang jelek. Nabi Musa alaihissalam pun segera melakukan apa yang Allah Ta'ala perintahkan. Ia pukulkan tongkat yang ia bawa, dan subhanallah, lautan itu pun membelah, dan dengan semata-mata kekuasaan Allah terbentuklah 12 jalan yang bisa dilalui oleh Nabi Musa alaihissalam dan para pengikutnya. Tidak menunggu lama, Nabi Musa alaihissalam pun dan para pengikutnya segera menyeberang Laut Merah, bergegas dan memenuhi
buruan dikarenakan mereka melihat Fir'aun dan bala tentaranya juga semakin mendekat. Kini pasukan Fir'aun sudah di seberang lautan. Tanpa menunggu waktu lama, mereka pun turut serta menyeberangi jalan tersebut dengan penuh kecongkangan dan kesombongan. Nabi Musa dan para pengikutnya sudah menyeberang lautan, sementara itu Fir'aun dan bala tentaranya masih berada di tengah laut. Dikasihkan bahwa Allah sama sekali tidak menerima taubatnya. Wallahu alam. Allah Ta'ala hanyalah menerima taubat seorang yang memang benar-benar jujur dan atas kesadarannya sendiri untuk kembali kepadanya, bukan taubat yang dibangun di atas keterpaksaan karena tidak ada jalan lain yang bisa menyelamatkannya dari kebinasaan selain bertobat dan mengakui kebenaran ajaran Nabi Musa alaihissalam. Taubat orang yang menjelang kematiannya adalah taubat yang tertolak dan tidak akan diterima Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wallahu alam. Dalam salah satu ayatnya, Allah Ta'ala mengumumkan yang maknanya hanyalah taubat yang diterima oleh Allah itu dari orang-orang yang berbuat keburukan karena kebodohannya dan lalai, lalu ia lekas bertobat, maka mereka inilah yang Allah terima taubatnya. Dan sungguh Allah adalah Zat yang Maha mengetahui lagi Maha bijaksana. Dan bukanlah orang yang diterima oleh Allah itu dari orang-orang yang melakukan perbuatan jelek hingga ketika kematian hendak menjemputnya, ia menyatakan saat ini aku bertobat, dan bukan pula lagi bagi orang-orang yang mati dalam keadaan kafir. Mereka ini lah yang Allah siapkan untuk mereka azab yang teramat pedih. Quran Surat An-Nisa ayat 17-18. Pada ayat di atas dengan tegas Allah Ta'ala menyatakan bahwa ia tidak akan menerima taubat siapapun yang bertobat ketika kematian hampir datang menjemputnya. Kisah Fir'aun dan ayat di atas ini mengandung faedah mengenai syarat diterima taubat, ialah hendaknya taubat itu dilakukan tidak dalam keadaan menjelang kematiannya. Wallahu a'lam. Sahabat YouTube, apa kabar kalian semua? Semoga kalian semua dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Kali ini kita akan membahas sebuah kisah yang sangat fenomenal. Kisah saat Fir'aun bertobat. Diceritakan, sebelum kita lanjut sebaiknya kita subscribe terlebih dahulu channel ini agar channel ini semakin berkembang, dan mari kita lanjut. Allah mengutus Nabi Musa alaihissalam kepada si durjana Fir'aun. Berbagai keterangan, bukti dan mukjizat yang nyata yang diberikan Nabi Musa alaihissalam kepada Fir'aun nyatanya tidak membuat Fir'aun mau tunduk dan mengikuti ajaran dan seruan Nabi Musa alaihissalam. Bahkan kecaman, ancaman dan intimidasi yang justru keluar dari mulut besarnya